Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Aulia dan Saya Nasila Karun Cahyani. Saya Naura Hayati Masyura. Saya Uswatun Hasana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dengan metode ANOVA pada Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Muamalat periode 2024. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Perbankan syariah berperan penting dalam sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Analisis kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui kesehatan bank. Rasio keuangan digunakan sebagai indikator penilaian kinerja bank. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia berdasarkan rasio keuangan yang meliputi ROA, CAR, BOPO, FDR, dan NPF. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat dengan menggunakan metode Analysis of Variance atau ANOVA. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah serta laporan keuangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam jurnal dan laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Kita mengambil dari data rasio keuangan dari 3 bank. Yang pertama itu dari BSI atau Bank Syariah Indonesia, lalu ada Bank Mega Syariah dan juga Bank Muamalat. Langsung saja ke pembahasan perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau SST. Nah, SST sendiri itu rumusnya itu sigma TC pangkat 2 per NC min atau dikurangi sigma X kuadrat per N. Nah, jadi dari data kita itu SST sama dengan 190,69 pangkat 2 per 5 lalu ditambahkan 187,28 pangkat 2 lalu ditambahkan 170,98 pangkat 2 per 5 dikurangi 548,85 pangkat 2 per 15. Nah, jadi hasilnya sendiri itu 7.272,535 ditambah 7.014,76 ditambah 5.846,832 dikurangi 20.089,74. Nah, hasil dari itu ada 20.134,13 dikurangi 20.089,74. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan SSE, yaitu jumlah kuadrat kesalahan sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, yaitu SSE sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma TC kuadrat dibagi NC. Langsung saja kita ke datanya, yaitu di sini ada 2,49 kuadrat ditambah 21,4 kuadrat ditambah 69,93 kuadrat dan seterusnya. Lalu menghasilkan 39.544,19. Di sini kita akan menguranginya dengan hasil 20.134,13 lalu menghasilkan 19.410,6. Perhitungan selanjutnya yaitu menghitung keragaman total atau SS total, merupakan jumlah dari antar kolom dan antar baris. SS total itu bisa dihitung dengan cara pertama yaitu menambahkan SST dengan SSE. SST sendiri angkanya yaitu 44,38681 ditambah SSE yaitu 19.410,6 dan ditemukan SS totalnya yaitu 19.454,45. Terus ada cara keduanya yaitu SS total sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N. Lalu sigma X kuadratnya yaitu 39.544,19. Terus dikurangi sigma kuadrat X-nya yaitu 548,92
kuadrat dibagi 15. Terus ditemukan 39.544,9 dikurangi dari pembagian di atas yaitu 20.089,74. Jadi SS totalnya 19.454,45. Selanjutnya ada F hitung dengan rumus F sama dengan SST per K min 1 per SSE per N min K sama dengan MSTR per MSE. Dan langsung saja masukkan datanya. F sama dengan 44,3868 per 3 min 1 per 19.410,1 per 15 min 3 sama dengan 22,1934 per 1617,51 dan hasilnya sama dengan 0,013721. Jadi F hitungnya sama dengan 0,013721. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang pertama, rumuskan H0 dan H1. H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja keuangan antara bank syariah. Lalu H1-nya sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya terdapat perbedaan rata-rata kinerja keuangan antara bank syariah. Yang kedua, dilakukannya uji ANOVA satu arah dengan alfa sama dengan 0,05. Keputusan yang diambil karena F hitung kurang dari F tabel, yaitu 0,014 kurang dari 3,89 sama dengan H0 diterima. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata antar bank syariah? Jawabannya tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja yang signifikan antara BSI, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Berdasarkan indikator ROA, CAR, BOPO, LDR, dan NPF, artinya secara statistik kinerja ketiga bank relatif tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada pertanyaan menentukan bank dengan kinerja yang rata-ratanya tertinggi. Nah, bank rata-rata BSI sendiri itu tuh ada 38,14. Lalu Bank Mega Syariah itu 37,46. Bank Muamalat itu ada 34,20. Sehingga BSI sendiri itu memiliki rata-rata kinerja yang paling tinggi. Selanjutnya, dalam perspektif ekonomi Islam, kinerja bank syariah dinilai tidak hanya dari keuntungan, tetapi juga dari prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Nah, hasil analisis ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antar bank syariah, sehingga kinerja ketiga bank relatif seimbang. Hal ini menandakan bahwa bank syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik. Meskipun BSI memiliki rata-rata kinerja sedikit lebih tinggi, secara umum seluruh bank tetap menjalankan operasional sesuai prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar, dan maisir serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, hasil analisis ini menggunakan metode ANOVA menunjukkan nilai F hitungnya itu sebesar 0,013721, sedangkan F tabel pada tingkat signifikan itu 5% sebesar 3,89. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan antar Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Selama periode penelitian berdasarkan rasio ROA, CAR, BOPO, FDR, dan NPF, secara umum ketiga bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang relatif sama. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.